Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya tetap semangat ya. Jadi, hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS, yaitu dengan materi Mari kenali hewan di sekitar kita. Tentunya, pada kali ini kita akan belajar menggunakan media pembelajaran interaktif yang sudah kakak buat, tentunya dengan bahasa yang sudah disesuaikan, dengan bahasa yang sederhana, dengan tampilan yang menarik, sehingga kalian gak akan bosan ketika belajarnya. Yuk, ikutin pelajaran kita pada kali ini. Yuk, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah halaman pertama dari media pembelajarannya. Di sini ada petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video pembelajaran, dan juga yang terakhir ada kuis. Kita bisa pakai navigasi untuk slide ke selanjutnya ya. Ini dia adik-adik petunjuk dari penggunaan media pembelajaran kita. Jadi ada 5. Yang pertama, baca tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, pelajari materi yang disajikan secara beruntut. Yang ketiga, tonton video pembelajaran untuk memperdalam pemahaman. Dan yang terakhir adalah mengerjakan kuis interaktif pada bagian akhir untuk mengukur pemahaman kalian. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, kita bisa menggunakan tombol navigasi untuk berpindah ke halaman berikutnya. Lalu ada tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Yang kedua, mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan. Materi kita juga ada 3 nih adik-adik. Yang pertama, apakah semua hewan itu sama? Yang kedua, mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Dan yang terakhir, ada hewan apa saja sih di sekitarmu? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ternyata hewan itu banyak sekali jenisnya dan mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Ada hewan yang hidup di darat, di air. Ada juga yang bisa hidup di darat maupun di air. Bahkan ada juga hewan yang bisa hidup di dalam tanah. Dan ada juga hewan yang bisa terbang, tetapi ada juga hewan yang tidak bisa terbang. Lalu, menurut kalian, apa sih yang membuat hewan-hewan menjadi berbeda satu dengan yang lainnya? Mengapa bentuk tubuh hewan yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda? Terus, mengapa mereka berbeda meskipun memiliki bentuk tubuh yang mirip ya? Silahkan dijawab. Next, materi yang kedua. Nah, tahu nggak sih kalian, ternyata setiap bagian tubuh hewan itu diciptakan dengan keunikan masing-masing loh. Meskipun bagian tubuhnya terlihat sama, tetapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contohnya seperti kaki anjing dan kucing. Kucing dibekali kemampuan untuk memanjat dan memiliki gerak yang lincah. Oleh karena itu, kuku kucing tajam dan melengkung agar bisa mencengkram pohon atau benda lain sehingga mudah untuk memanjat. Berbeda dengan anjing yang tidak bisa memanjat, kukunya hanya digunakan untuk membantu berlari dan membuat gerakan berbelok. Jadi, bentuk bagian tubuh hewan itu dipengaruhi oleh perilaku dan cara hidup hewan tersebut, cara makan, cara bergerak, cara mendapatkan makanan, cara beraktivitas sehari-hari, dan sebagainya. Setiap bagian tubuh hewan berfungsi untuk membantu hewan agar dapat bertahan hidup. Teks materi yang terakhir. Ada hewan apa saja sih di sekitarmu? Jadi, tahu nggak adik-adik, kalau hewan itu dibagi menjadi 2, yaitu hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tubuhnya lunak dan beberapa berongga karena memang tidak memiliki tulang. Lalu, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya bisa kalian lihat seperti yang ada pada materi ya.
wabarakatuh. Pada SD bab 1 sebelum kita masuk materi, makhluk hidup yang bergerak, bernafas, dan makan untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu ada hewan apa saja di sekelilingmu? Nah, anak-anak tahu tidak? Para ilmuwan sudah menemukan 1,2 juta spesies hewan di muka bumi. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajarinya, maka hewan-hewan tersebut dibagi menjadi ke dalam dua jenis. Yang pertama hewan invertebrata dan yang kedua adalah hewan vertebrata. Kita bahas satu-satu yuk, apa saja perbedaan antara kedua jenis hewan tersebut. Hewan invertebrata. Di akhir pembelajaran, kalian akan mengikuti sebuah kuis yang dibuat dalam bentuk game. Jadi, kalian bisa belajar sambil bermain. Dengan kuis berbasis permainan seperti ini, kalian nggak akan menjadi bosan, justru lebih semangat dan tertantang untuk menjawab setiap pertanyaannya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Gimana? Pasti seru banget kan? Iya dong, karena kita pakai media pembelajaran interaktif di mana kalian nggak cuma belajar tapi juga bisa bermain sambil belajar.